Selamat datang di Easy Talk. Easy Talk, Easy Talk, Easy Talk. Yeay, kompak lagi. Hey. Masih bersama Yeka, Kevin dan Rawan di sini. Tiffany, dan juga ada Mei. Yuna. Ada Hina juga pastinya. Lagi tidur. Masuk kita yang takut sama slime ya. Masih mainan slime juga. Hari ini kita akan ngomongin tipe pacar versus tipe pasangan hidup atau tipe calon suami atau calon istri Ya. kayak gitu ya. Jadi kalau gua adalah orang yang punya selera yang berbeda sih. Jadi pada saat Seleranya pacaran gua gimana? memang mencari pacar. Oke. Dan tapi pada saat gua nyari istri kayak gitu. Jadi kalau gua ya seperti itu. Kalau lu gimana? Kalau gue dari dulu memang sudah mencari calon istri. Jadi dari awal tuh udah harus SMP. Maksudnya dari SMP ya ya. diseriusin gitu, nggak pernah meskipun pacaran. orang Rusia tuh ya. Iya pokoknya. Akan jadi nggak fokus kan. Pokoknya nyarinya itu bukan yang istilahnya kayak seksi, cantik, yang kayak pokoknya yang kayak idaman pria-pria gitu, bukan, tapi nyarinya lebih yang kayak bisa take care keluarga, bisa masak, bisa bersih-bersih, bisa segala macam lah. Dan yang pernah jatuh cinta sama pembantunya. Iya kan? Kalau Haris? Kalau aku kayak Nah, emang beda sih. Susah. Pas sekolah aku emang mencari pacar karena emang belum mikir buat buat nikah segala macam. Tapi pas pas aku kuliah tuh aku baru mikir kayaknya harus cari yang serius gitu. Yang penting bisa berkomitmen sih, aku sama orang yang bisa berkomitmen. Kalau Mei? Sampai lupa ya namanya ya. Ya kalau aku juga gitu sih, waktu SMP sih pacaran. Aku tuh pacaran dari kelas 6 SD kan. Jadi Wow. Jadi 6 SD. Aduh, yaudah. Korban sinetron. Enggak, Mami serius. Papi. Iya, mama ya. Jadi Bunda. Jadi 6 SD, tapi itu masih main belakang. Jadi orang tua kan enggak tahu. Main kan. belakang. Main belakang. Maksudnya Gak ngerti. Backstreet. Backstreet. Iya, istilah Jadi backstreet. enggak ketahuan sama orang tua kan. Nah, terus pas SMP, SMA pacaran juga masih ya udahlah, yang penting cocok, terus pemain basket misalnya kayak gitu kan. Oh. Keren, Iya, yang keren. Jadi yang ganteng, keren, kakak kelas, kece gitu kan. Iya, ketua OSIS gitu. Nah, itu karena masih pacaran kan, tapi pas udah kuliah baru udah mulai mikir, wah dia bisa gak nih jadi calon suami gua. Oke, Berarti nyarinya om-om habis itu. Oh Enggak juga. Nyarinya berarti yang Ambigu dewa. sudah ke tipe yang calon suami calon Benar, pasangan. benar. Kalau teman-teman gimana? Kalian ada tipe yang seperti Kevin Hendrawan yang dari awal pacaran sudah nyari yang Serius. calon istri atau calon suami, atau seperti yang kita bertiga, kita ya udah pacaran dulu aja, kita belajar dulu, nanti pada saat kita mau cari yang lain. Tapi kenapa Edozel nyari pacar dulu terus bukan nyari tipe langsung cari yang istri gitu? Apakah Karena- main-main dulu apa gimana? Karena jujur gua ini dulu punya pemikiran bahwa aku gak mau merit. Wow. Iya, gua punya pemikiran bahwa udahlah gua nggak mau merit, gua mau hidup bebas aja. YOLO gitu. Oh, gitu. Tadinya gitu. Iya, jadi ya udah gua mau have fun aja kayak gitu. Jadi ya gua mau pacaran aja tanpa mikirin ke depannya, sampai akhirnya udah tobat kan, baru mulai mengerti ternyata gua memang sebaiknya punya pasangan hidup. Baru gua mulai mencari pasangan hidup yang sesuai. Tapi itu pun menurut gua sebuah proses. Jadi jadi kan ada nih tipe istri, ada nih tipe pacar gitu. Iya. Jadi gue berada di tengah-tengah dulu, gue cari pacar yang punya potensi untuk jadi istri. Karena menurut gue sulit banget untuk menemukan cewek yang udah siap jadi istri. Kecuali lu ke desa, Kembang desa ya. Kembang desa, Iya, punya desa. ke desa, ke kampung, ke Pak RT-nya, Pak, ada nggak yang udah siap nikah gitu. Gue rasa itu sempat dalam pikiran gue ada. Dan iya, gue nggak Edozel cari pacar. gue percaya, gue nggak percaya. Kembang Ya, desa. memang dari dulu tuh gue ada pikiran, soalnya gue agak pesimis sama cewek-cewek kota kan. Gue pikir nanti kalau udah pokoknya gue have fun, kalau gue udah mau punya istri, Pindah ke desa. gue cari ke desa mana gitu, Oh, yang oke. udah Suka siap, maju. yang Desa Suka suka maju. maju. Pelajaran bahasa Indonesia. yang bisa masak apa segala Iya. macam, yang belum terekspos sama kematerialistisan Wes. kota. Karena gue lumayan pesimis orangnya Ya. soal kehidupan ibu kota. Jadi Ibu kota. itu sempat berpikiran ke gue, tapi akhirnya ya udah ya proses lah. Apa yang jadi pacar, kita lihat potensinya. Kalau dia potensinya ternyata dia mau belajar masak, karena dulu orang nggak bisa masak.
gitu. Ternyata sekarang Tapi Dekat sekarang kayak itu ya. Nah, terus pacaran sama yang tipe pacar sama kok jadi gue yang nanya ya? Gue penasaran. Pacaran sama yang tipe pacar sama pacaran sama yang tipe istri lebih enak mana dijalaninnya? gimana? Pacaran sama yang tipe pacar? Oh, Ya. aha. Terus habis itu kan pernah juga pacaran yang Iya. tipe istri gitu kan? Ngejalanin hubungannya lebih Oh enak. gini, kalau itu sih pasti ada suka dukanya, ada positif negatifnya. Kalau pacaran sama yang tipe pacar ya pastinya biasanya kita mau yang bersenang-senang aja. Apakah kita kayak ngumpul bareng, misalnya Nonton makan, pamer di sosial media, ada gitu obrolan ya. yang bermutu. pacar saya model gitu kan, kayak iya. gitu-gitu. Kalau sama yang mau jadi calon istri, lebih ke kayak apa yang harus kita lakukan ini buat mengembangkan diri kita masing-masing. Karena gini, lu akan dapat pasangan hidup kalau lu sudah melayakkan diri lu sebagai pasangan hidup seorang lain. Contohnya, maksudnya gue gini, lu akan dikasih seorang calon istri kalau lu sudah melayakkan diri lu sebagai seorang calon suami. Oh, kalau udah siap Kalau gitu siap, intinya ya. Karena kadang-kadang kita suka menuntut oh lu harus bisa masak, bisa masak, bisa bersih-bersih, bisa ngurus anak, bisa macam, tapi kita sendiri belum bisa kasih nafkah, belum bisa kasih belum bisa kasih ini, kita belum layak jadi suami, tapi kita menuntut pacar kita untuk jadi seorang istri. Woi, super sekali tuh, jangan nuntut makanya cowok-cowok. Mana gue ya? Kalau Mei Kalau aku tadi pertanyaannya apa? sekarang Sama Kevin? sekarang lagi cari pacar atau lagi cari Pastinya cari Ini mah cari suami, calon suami pastinya. Oke. Jadi ya berarti tipe calon suaminya Mei itu seperti apa? yang pasti takut Tuhan, karena itu udah kunci utama. Yes. Once dia takut Tuhan, dia pasti bisa jadi suami yang baik, Yes, yeah. terus dia bisa bertanggung jawab, dia juga bisa komitmen sama Tuhan, sama diri dia sendiri, dan sama calon istrinya, Yes. kayak gitu. Hmm. Dan sisanya plus-plusnya, kalau dulu kan carinya yang ganteng, yang tinggi, yang ya gitu-gitu pokoknya kan. Kan cari yang pendek, jelek, Iya. Jangan juga dong. gampang disiksa. Kok jahat? Biar gak Jangan neko-neko ya. Terus. Ya, kalau sekarang ya maksudnya sedikasihnya Tuhan aja, maksudnya yang penting ya itu Berdoa tadi. aja ya. Berdoa. Gitu. Oke. Jadi yang kira-kira masuk kriteria udah pas, silakan ya hubungi nomor di bawah ini, silakan. Rio komen gue ya. Hukum Rio, hukum. Rio kan sama Edi sering komen-komenan. Oh iya. Gitu, makanya, Ayo. iya. Aku di sini yo. Kalau aku yang pertama yang cinta Tuhan, yang bisa ngebimbing sama yang bisa ngajarin dan punya Gak komitmen. usah nangis dong. Kok panas ya ini badannya? Terus komitmen. Yang bisa komitmen, oke. Yang nggak labil lah. Kalau ya kan? Ya Kan kan? tadi udah. Ya kan udah tahu tadi bahwa lu pasti cari calon istri ya, Ya. kriteria lu tuh apa? Oh, kriterianya sebenarnya nggak usah yang cantik banget, nggak usah yang kayak Putri Salju gitu, nggak perlu. Salju dong. Putri Salju cantik ya? Salju. Ya maksudnya gitu lah, nggak usah Dia yang pasti pernah main teater gitu. Itu jadi nggak usah yang pangeran gitu banget. Yang penting bisa memperhatikan suaminya. Jadi bisa mendukung karir lah intinya gitu. Bukan malah menghalangi kan, Iya, kayak iya. kamu nggak boleh gini, kamu nggak boleh itu. Emang karirnya apa, Kak? Saya karirnya ya gitu lah. Tapi menurut gue semua proses sih kelayakan. Jadi yang penting kalau gue melihatnya yang penting nomor satu adalah komitmen dulu. Iya. Komitmen mau menjalani bahwa kita pacaran serius dan mau sama-sama mau mengembangkan diri. Karena dulu gue sama Laura pun istilahnya ya gue dari dunia entertainment yang hura-hura gitu. Laura dari tipe cewek yang perbankan, kerja di bank gitu. Kita dari dunia yang berbeda, tapi Beda banget itu. karena kita punya komitmen bahwa oke, kita mau mau jadi satu, ya sama-sama mengembangkan diri. Guanya dari dunia entertainment semakin ke arah tengah, si Laura pun ya Semakin entertainment ya. semakin mengerti lah. Semakin Kalau mengerti. dulu tuh dia kalau ngangkat telepon apa segala macam sangat to the point banget. Karena kan di perbankan kan harus strict banget gitu. Oke. Tapi kalau di dunia entertainment kan lebih kayak kita harus lebih entertain, harus lebih basa-basi kayak gitu-gitu sih. Jadi dan juga mengembangkan diri lah. Guanya udah mulai menafkahi si Laura dari sebelum kita menikah gitu.
Iya, karena kan dia Kaget sih. kan dia sebagai manajer kan. Iya. Oh, Gua iya. sudah Jadi mulai- udah. jadi istilahnya gue suruh dia berhenti kerja untuk bantuin gue, tapi ya gue bayar dia Betul. gitu. Karena dia kan punya keluarga yang harus Makasih. Ya, gitu juga, jadi gue yang kasih kayak gitu. Terus ya iya hampir pas pacaran, kalau tanya Laura hampir pengeluaran semua dari gue, tapi ya itu yang membuat gue bahwa gue sedang melayakkan diri gue sebagai suami, meskipun waktu itu kalau gue akhirnya nggak jadi sama Laura, minimal gue Latihan dong. latihan kalau gue udah melayakkan diri gue sebagai seorang suami ya. Jadi iya. si Laura pun terpacu untuk membuat diri dia untuk Melayakkan dirinya. Sebagai Iya. istri. dan Wow. kalau kita sudah layak, Wow. biasanya Tuhan akan memberikan berkat sesuai dengan apa yang Wow, kita luar layak biasa. terima Gila. dan Betul. bisa terima. Betul. Ini jutoknya panjang tapi bermakna loh. Ya, benar. Dan kalau lihat dari kriteria teman-teman semua, sepertinya sih yang nomor satu adalah cinta Tuhan dulu. Betul. Karena gini, ini juga kriteria yang sebenarnya gue pegang banget sih, karena dulu gue sempat beberapa kali diselingkuhi. Jadi gue mikir kalau cari cewek yang cinta Tuhan. Jadi meskipun suatu saat dia nggak cinta gue, karena namanya cinta romansa tuh kadang-kadang Mengendor. Bisa iya, hilang. bisa kendor, bisa bosen. Iya. Tapi kalau lu cinta Tuhan, lu nggak bakalan selingkuh, karena lu tahu selingkuh adalah sesuatu yang Dosa. ya karena bohong, karena apa segala macam, buat pasangan kita jadi sedih. Jadi ya seperti itu sih, kayak gitu. Yeay, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman semua. Jadi kesimpulannya mungkin buat teman-teman yang mau cari pacar, silahkan cari pacar dulu sesuai dengan kriteria pacarnya. Kalau mau langsung cari calon istri atau calon suami, silahkan. Tapi yang jelas, yang penting adalah kita menaikkan diri, kita latihan terus, kita menjadi semakin dewasa. Pacaran, cinta-cintaan, kemudian patah hati, itu proses. Nanti kita semakin dewasa, kita akan diberikan sesuai dengan apa yang kita layak terima selama kita menaikkan diri. Yeay, Oke. mudah-mudahan mengerti ya. Kamunya terlalu berat buat teman-teman semua. Ya udah, terima kasih teman-teman. Thank you for being you. XOXO. Hai, sebelum close atau pindah ke video lainnya, kasih like dulu ya. Dan follow gue di YouTube dengan cara subscribe ke channel ini, Edozel Days.